sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat. Baik, alhamdulillah pada Sabtu pagi ini di Kopi Ngaji, alhamdulillah kita telah masuk kepada pengajian ke-58 dan alhamdulillah tambah banyak ya Bu, Pak. Insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa lebih ramai lagi Ustaz Syakir. Baik, pada kali ini insyaallah kita akan membahas, bukan kita ya, Ustaz akan membahas mengenai Sirah Nabawiyah bersama beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Ridwan Hamidi LCMPIMA Hafizallahu Ta'ala. Tujuan dari pembahasan kali ini adalah agar kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil hikmah dari kisah perjuangan beliau, dan insyaallah mudah-mudahan kita menjadi umat yang bisa meniru beliau insyaallah. Baik, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menghemat waktu kami persilahkan kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Ridwan Hamidi LCMPIMA, falyatafaddal alaihi mashkura. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi ini kita akan coba sama-sama belajar tema yang saya yakin tidak asing, yaitu Sirah Nabawiyah. Tetapi kadang-kadang kalau kita jujur, sebetulnya masih banyak sisi kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum kita kenali. Kita akan coba untuk belajar bagaimana cara belajar Sirah Nabawiyah. Saya akan ngawali terlebih dahulu dari cerita atau penuturan salah seorang bapak di Jakarta Barat. Saya kebetulan punya pengajian rutin Sirah Nabawiyah di sebuah masjid di Jakarta Barat. Beliau sampaikan begini, Ustaz, saya ini kalau belajar Sirah Nabawiyah kok rasanya susah. Saya ketika mendengar itu mencoba untuk bersabar mendengar kalimat berikutnya. Lalu beliau cerita, saya sudah beli buku Sirah Nabawiyah dan saya beli buku Sirah karya Imam Ibn Hisham. Judulnya Sirah Nabawiyah karya Imam Ibn Hisham. Nah, ternyata ketemu. Masalahnya adalah salah milih buku. Ya, bukunya sangat bagus. Ini termasuk buku yang usianya lebih dari 1000 tahun. Karya Imam Ibn Hisham, seorang ahli Sirah Nabawiyah. Tapi buku itu nggak cocok untuk pemula. Jadi masalahnya cuma itu. Imam Ibn Hisham itu ilmunya turah-turah. Kalau menjelaskan sesuatu luar biasa. Menjelaskan Sirah Nabawiyah, ketika ketemu ayat lalu beliau jelaskan tafsirnya, ketemu hadis jelaskan hadisnya, ketemu syair beliau jelaskan syairnya. Ya karena ilmunya banyak bisa jelaskan macam-macam. Tapi kadang-kadang ketika menjelaskan keluar bahasan dan bisa keluar bahasannya sampai 2 halaman, setelah itu balik lagi. Nah, yang baca ini pegel ya, karena untuk pemula kan rasanya kok susah sekali. Ulasan yang sederhana bisa begitu luas dan panjangnya. Akhirnya beliau merasakan kok belajar Sirah Nabawiyah ini susah, dan beliau tidak menikmati belajar Sirah Nabawiyah. Bukan karena bukunya tidak baik, tetapi tidak cocok untuk pemula. Maka belajar, kata Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'alim, itu ada yang belajar tapi salah caranya belajar. Jadi bukan salah yang dipelajari, tapi cara belajarnya yang salah. Orang belajar akidah bisa salah, orang belajar fikih bisa salah, orang belajar hadis bisa salah, orang belajar sirah juga bisa salah. Yang salah bukan materinya, tapi kadang-kadang bahan yang dipelajari yang keliru, nggak cocok untuk dirinya. Saya termasuk yang tidak menyarankan pemula belajar tafsir Ibnu Katsir. Bukan karena buku tafsir Ibnu Katsir nggak bagus, tapi nggak cocok untuk pemula. Nanti bisa dicoba dipraktekkan. Kalau bagi pemula, begitu buka tafsir Ibnu Katsir, baru membuka Al-Fatihah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja panjang sekali. Kok nggak nyampe-nyampe gitu ya? Kapan bahasan Bismillahirrahmanirrahim?
kapan bahasan sampai waladhdallin ini kok lama sekali ya. Karena memang ilmu beliau luasnya luar biasa dan ulasannya panjang lebar. Soalnya tafsir Ibnu Katsir ini cocok gak untuk pemula? Jadi bukan bukunya yang gak baik, bukunya sangat baik, sangat bagus, tapi gak cocok untuk pemula. Ya kira-kira persis seperti kalau kita belajar matematika, pelajaran kelas 6 diberikan untuk kelas 1 SD. Bukan yang salah bukan bukunya, tetapi salah menempatkan buku itu untuk siapa. Kalau buku kelas 6 untuk siswa kelas 6 ya sudah pas. Tapi kalau buku kelas 6 digunakan untuk kelas 1 atau kelas 2 itu yang enggak pas. Nah kita ini kadang-kadang ketemu yang seperti itu. Saya itu pernah mengasih tugas mahasiswa. Saya kebetulan sejak 2010 ngajar di UGM. Saya pernah ngasih tugas mahasiswa pergi ke Islamic Book Fair, pameran buku Islam. Lalu cari buku tentang sholat, tuntunan sholat. Ternyata lebih dari 50 judul. Mulai dari sifat sholat, cara sholat, tuntunan sholat, termasuk bukunya Ustaz Syakir. Ada ensiklopedia sholat, wah pokoknya tentang sholat banyaknya luar biasa. Nah setelah ketemu yang jumlahnya lebih dari 50 tadi, pertanyaan berikutnya, yang cocok untuk pemula itu yang mana? Apa yang tipis itu yang pemula, kalau yang tebal berarti untuk yang lanjutan? Karena yang ternyata yang tipis juga banyak dan jumlahnya bukan 2, 3. Nah ini yang membingungkan yang belajar. Pembelajar pemula ini bingung mau pakai yang mana. Nah sama dengan Sirah Nabawiyah, buku Sirah Nabawiyah itu banyaknya luar biasa. Saya setiap bulan itu mencoba mengumpulkan dan mengoleksi buku-buku Sirah Nabawiyah. Dan nanti kita akan jelaskan 3 level belajar Sirah Nabawiyah biar kita pahami alurnya. Dan ternyata setiap bulan tuh ada saja buku baru tentang Sirah Nabawiyah. Nah kalau yang nggak tahu petanya, nggak tahu di mana buku ini ditempatkan, akhirnya membaca itu bisa bingung. Karena ada buku yang ulasannya panjang lebar dan bukunya bagus-bagus. Tapi tadi bisa jadi panjang lebar dan ya namanya panjang kali lebar berarti kan luas ya. Luasnya luar biasa. Dan belum lagi itu sudah panjang, lebar, kemudian dalam. Itu bisa betul-betul sangat membingungkan bagi sebagian orang. Tapi tadi bagi sebagian orang masih masuk kategori pemula. Nah pagi ini kita akan coba mengenalkan sebenarnya belajar Sirah Nabawi itu seperti apa sih. Tapi sebelum itu, yang namanya sirah itu artinya perjalanan hidup. Kalau sirah Nabi artinya perjalanan hidup Nabi, atau Sirah Nabawiyah artinya perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau dinamakan Sirah Nabi, Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya sama. Nah, cuma memang penulisannya dalam tulisan Latin seperti di banyak buku, misalnya contohnya buku ini tulisannya SIRAH. Nah, bacanya jangan begitu ya Bu ya. Jangan dibaca A gitu ya. Dibacanya O. Meskipun tulisannya A gitu, SIRAH. Ya, tapi dibacanya Sirah ya. Nah, karena kalau dibaca A nanti maknanya ya maknanya berbeda. Tentu yang paham begitu yang kita yang di Jawa ya. Kalau yang di Sulawesi, di Kalimantan, di tempat yang lain aman-aman saja. Jadi agak salah membaca sedikit ya, maksudnya bisa dipahami. Tapi kalau kita membaca keliru, orang bisa menangkap yang kurang baik tentang bukunya ini. Kok yang dibahas tentang ya ini apa, bahas rambutnya, matanya. Ya, atau yang dibahas ini organ bagian atas saja dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Nah, dan pembahasan Sirah Nabawiyah itu yang dibahas biasanya peristiwa sejak sebelum kelahiran sampai dengan setelah wafat. Setelah wafat itu sampai kapan? Biasanya sampai pemakaman atau beberapa hari setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Jadi kita sudah bisa bayangkan rentang waktu pembahasannya. Ya, prinsipnya sebetulnya dari sejak lahir sampai dengan wafat. Nah, kemudian pembahasan yang begitu panjang itu dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dari sejak lahir sampai dengan wafat. Pembahasan yang panjang tadi, kalau dilihat urutannya atau bahasannya dari sejak lahir sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu pembahasannya sangat singkat. Informasi yang sampai ke kita itu sangat sedikit sekali. Misalnya Nabi Muhammad SAW ketika usia 10 tahun itu apa yang dilakukan? 11 tahun, 12 tahun, 13, 14, 15 sampai usia ketika beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, mulai saat itu informasi tentang Nabi Muhammad SAW mulai banyak. Itu pun kalau dibagi lagi, peristiwa yang ada di periode Mekah itu lebih sedikit. Periode Madinah yang cuma 10 tahun dari keseluruhan 63 tahun itu yang paling banyak. Maka kalau kita menemukan ada buku Sirah Nabawiyah misalnya ini, juga buku Sirah Nabawiyah, kalau kita lihat buku ini, buku Sirah Nabawiyah ini, tebalnya saya lupa ini tebalnya, sampai dengan 860 sekian lah. Nah, nanti ada buku lagi Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, tebalnya sampai 1000. Kemudian Sirah Ibnu Hisham, ya tebalnya juga hampir sekitar 1000. Nah, dari buku yang tebal seperti ini, dari usia 0 sampai 40 tahun itu cuma sedikit, nggak sampai setengahnya. Padahal 0 sampai 40 tahun, 23 tahunnya itu yang paling banyak. Dan 23 tahun itu pun yang paling banyak adalah dari mulai usia 53 sampai 63. Itu yang paling banyak. Nah, mulai diinformasikan kepada kita sangat detail. Nanti kita akan ceritakan betapa detailnya pembahasan tersebut. Nah, ini rentang waktu pembahasannya dari sejak lahir sampai dengan wafat. Kenapa sejak lahir sampai dengan diangkat menjadi Nabi itu sangat sedikit riwayatnya? Misalnya ketika lahir, siapa yang membantu persalinan? Ya, kemudian ketika lahir, yang diinformasikan singkat-singkat. Beliau diasuh, sempat diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Terus berapa lama diasuh, disusui, kemudian belajar beberapa keterampilan termasuk belajar bahasa. Makanya Imam Syafi'i pun belajar dari situ, pentingnya belajar bahasa di usia-usia awal. Kita ini termasuk yang cukup prihatin sekarang melihat anak-anak termasuk generasi milenial yang kemampuan bahasanya semakin hari semakin menurun. Bahasa Indonesia tidak terampil, bahasa Jawa juga nggak bisa. Coba diminta untuk jadi MC gitu, ya nggak bisa, pakai bahasa Jawa yang nggak bisa. Dengan bahasa Indonesia juga nggak terlalu lancar. Nah, kemampuan bahasanya rendah, sehingga perlu cara khusus untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Nah, ini pembahasannya. Kemudian pembahasan yang begitu banyak dari Sirah Nabawiyah, sebenarnya kan kehidupan Nabi Muhammad SAW itu adalah penjabaran dari syariat Islam secara utuh. Kalau kita ingin menafsirkan Siratal Mustaqim yang ada dalam Al-Fatihah, yaitu dalam Sirah Nabawiyah. Setiap sholat kita selalu membaca Ihdinas Siratal Mustaqim, penafsirannya di mana? Ya di Sirah Nabawiyah. Bagaimana beliau bukan hanya cuma ibadah, sampai pada cara makan, cara duduk, cara berjalan, sampai cuma cara nunjuk gitu. Nunjuk gitu, misalnya sebelah mana, oh ke sana itu nunjuknya pakai ibu jari, jari telunjuk atau semua jari. Kan ternyata dalam riwayat disebutkan beliau memberikan isyarat itu dengan seluruh jarinya. Nah, itu sampai kemudian hal-hal seperti itu diceritakan dengan sangat detail.
Makanya para ulama menyebutkan salah satu keunggulan sirah nabawiyah dari sekian banyak keunggulannya adalah informasinya sampai kepada kita yang detail tadi. Itu sampai pada bagian yang sangat detail dan riwayatnya diteliti oleh para hadis. Yang itu tidak pernah terjadi pada sosok tokoh sepanjang sejarah umat manusia, nggak ada. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jumlah rambut putih ya, yang ada di kepala dan jenggot Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita, riwayatnya dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sampai kepada sahabat yang menghitung, yaitu sahabat Anas bin Malik. Ini kalau Bapak Ibu yang rambutnya sudah agak putih, pernah ngitung nggak Pak? Sampai berapa gitu? Atau sudah tidak terhitung ya? Karena sudah saking banyaknya. Oh, Pak, sudah meninggalkan dunia hitam ya Pak? Nggak usah dihitung lagi nih. Nah, kalau Nabi SAW sampai akhir hayatnya, jumlah rambut putihnya itu bisa dihitung dengan jari. Tidak melebihi jumlah jari-jari yang ada di tangan dan kaki. Salah satu riwayat menyebutkan tidak lebih dari 20 helai. Riwayat Anas bin Malik menyebutkan hanya 14 helai. Sampai akurat seperti itu. Begitu detailnya. Tahun 2018 itu saya membimbing risalah mahasiswi PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, membahas tentang keringat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringat, ternyata hadis tentang keringat tuh banyak. Akhirnya dipilih lagi, disaring lagi, keringat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang netes ketika beliau sedang tidur dan keringatnya ditampung. Ya. Lalu cari berkah dari keringat tersebut. Itu jadi tema semacam skripsi ya, di PUTM namanya risalah. Itu cuma membahas keringat. Karena yang dibahas yang lain sudah ada, yang membahas tentang tertawanya sudah ada. Bahas tentang nangis sudah ada. Bahas tertawa itu sampai bahas tentang gigi. Pada saat tertawa tuh giginya kelihatan apa enggak? Terus gigi yang kelihatan gigi yang mana? Sampai sedetail itu, Bu. Cuma bahas ketawa. Sekarang pernah nggak kita dapatkan tokoh di dunia ini, siapapun tokohnya, mau tokoh agama apapun, tokoh isme apapun, yang diceritakan sampai sedetail itu? Masa orang ketawa sampai diperhatikan giginya yang kelihatan? Gigi yang kelihatan sampai di salah satu kesempatan beliau pernah tertawa yang terlihat gigi gerahamnya. Oh, berarti tertawanya. Nah. Tapi kesempatan yang lain pernah juga yang tertawa, yang terlihat giginya hanya cuma gigi seri. Karena ketawanya bukan cuma sekali dua kali dan cara ketawanya berbeda-beda. Akhirnya pembahasannya menjadi kajian tersendiri tentang tertawanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu dari sekian banyak kelebihannya. Sehingga membahas sirah nabawi yang begitu luas itu akhirnya akan lebih mudah kita petakan, kita bagi dalam 3 level, 3 tahapan. Level pertama, belajar sirah nabawi itu belajar kronologi, peristiwa-peristiwanya. Misalnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, bulannya Rabiul Awal. Terus yang populer disebutkan bahwa tahunnya tahun gajah. Nah, kemudian bapaknya namanya Abdullah, ibunya namanya, dan itu kronologi peristiwa-peristiwa yang ada dalam sirah nabawiyah. Nah, pembahasan kronologi ini pun sebagian ulama membagi lagi dalam 3 level lagi. Ada yang sangat simpel dan ringkasnya luar biasa. Misalnya dilahirkan pada hari Senin, kemudian bulannya Rabiul Awal, lalu informasinya cuma sangat singkat. Biasanya ini diajarkan untuk adik-adik kita, anak-anak kita di TPA. Kelasnya kelas PAUD dan TK. Untuk mereka nggak perlu dijelaskan panjang lebar dan yang berbelit-belit, singkat-singkat ya, simple. Nah, itu yang levelnya 1. Kalau level 2 nanti dinaikkan lagi, informasinya sudah mulai agak lengkap. Termasuk
Nanti pada level yang lebih tinggi lagi diceritakan agak lebih detail berikut perbedaan pendapat tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Salah satu buku yang membahas itu, bukunya simpel, ringkasnya luar biasa dan kecil, cuma sebesar ini Bapak Ibu saya. Ya, bukunya kecil ini, kalau kantong saya masih cukup ini untuk misalnya kalau saya masukkan, maaf saya berdiri supaya terlihat. Ini kalau saya masukkan buku ini ke kantong baju begini masih cukup ya, karena bukunya kecil ya. Ya, biasanya dinamakan buku saku ya, karena bisa masuk saku ya. Buku ini bagus karena apa? Karya seorang imam dan ulama besar yang semua kita pasti kenal, yaitu Imam Nawawi ya. Nah, kalau cari buku apapun paling enak itu kalau cari buku karya seorang ulama imam yang sudah diakui kepakarannya, sehingga kalau kita menginformasikan dari buku ini kita nggak capek ketika ada orang yang memilih pendapat yang berbeda. Ya, kita sampaikan, kita hanya menukil dari Imam Nawawi. Misalnya di buku ini beliau menyebutkan ada 4 pendapat yang populer tentang tanggal lahir Nabi Muhammad SAW. Salah satunya memang tanggal 12. Beliau sebutkan ada yang berpendapat tanggal 2, 8, 10, 12. Nah, begitu pindah lagi ke buku yang lain, buku ini. Nah, penulis buku ini, Sofiur Rahman Mubarakfuri, saya pernah bertemu beliau. Beliau orangnya aslinya India. Beliau punya pendapat bahwa yang lebih kuat itu bukan 2, 8, 10 atau 12, tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Itu baru cuma kronologinya. Nah, itu tapi belajar seperti ini, belajar level 1 tadi, cuma level 1 yang tadi tingkatannya ya. Mau kita naikkan sedikit, nah kita akan dapatkan informasi yang lebih detail. Ini belajar kronologi, jadi belajar peristiwa-peristiwa, hanya cuma belajar kapan, di mana, siapa, atau istilahnya dalam bahasa Inggris 5W 1H. Hanya sekedar informasi saja. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Beliau ditinggal wafat oleh ibunya pada usia sekian, kemudian ditinggal wafat oleh kakeknya, pengasuhan berikutnya dilakukan oleh pamannya Abu Thalib. Nah, informasi begitu sampai dengan wafat itu kita bisa dapatkan dari beberapa buku. Salah satu buku yang direkomendasikan adalah buku Sirah Nabi karya Imam Nawawi. Sampai pemakaman, yang turun ke makam itu siapa saja? Yang nurunkan jenazah Nabi Muhammad SAW itu siapa saja? Anak-anak Nabi Muhammad SAW itu ada berapa, dan urutannya dari anak pertama sampai anak ke-7 itu siapa saja? Juga disajikan di buku yang singkat, buku Sirah Nabi karya Imam Nawawi. Ini termasuk buku yang direkomendasikan. Buku aslinya dalam bahasa Arab berjudul Tahdhibus Sirah An-Nabawiyah. Jadi cerita di buku ini dari buku asli Imam Nawawi yang tebalnya luar biasa, judulnya Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Jadi buku itu menjelaskan tentang nama-nama tokoh dan menjelaskan beberapa istilah. Merasa kok nggak pantas ya kita membahas tokoh-tokoh yang begitu banyak, sementara Nabi Muhammad SAW tidak dibahas. Akhirnya di muqaddimahnya beliau membahas singkat Nabi Muhammad SAW. Jadi aslinya beliau bukan khusus membahas tentang sirah nabawiyah, tapi bagian ini diambil oleh salah seorang ulama lalu dipisahkan jadi buku tersendiri karena informasinya penting. Nah, ini level 1 belajar sirah nabawiyah, tapi sudah sudah memberikan informasi yang kira-kira cukup. Dan bagi kita yang belajar, kalau bisa belajar kronologi pun peristiwa-peristiwa, kalau bisa naik kelas ya. Jadi jangan sampai belajar sirah nabawiyah dari dulu kok PAUD terus ya. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir hari Senin, betul. Bulan Rabiul Awal ya. Nanti Imam Nawawi kan sebutkan di sini, betul nggak tahun gajah? Beliau sebutkan pendapat, ada yang mengatakan bukan tahun gajah,
tapi beberapa puluh tahun sesudahnya. Sekali lagi yang menyampaikan Imam Nawawi, jangan percaya kalau omongan saya, tapi nanti baca sendiri di bukunya Imam Nawawi. Ternyata ada yang berpendapat 30 tahun setelah tahun gajah, ada yang mengatakan 40 tahun setelah tahun gajah. Sekali lagi yang menyampaikan Imam Nawawi. Dan kalau ingin membuktikan, baca di bukunya. Nah, memang kalau disampaikan ke masyarakat umum, pengajian umum, biasanya langsung kesimpulannya aja lah. Ya, sudah nggak usah pakai panjang lebar, Ustaz, langsung simpel aja, Nabi Muhammad SAW lahirnya kapan aja. Ya, kan biasanya begitu. Sebab kalau jelimet panjang lebar, nah itu nggak semua orang telaten dan sabar belajar seperti itu. Tapi kita perlu mengenalkan model belajar seperti ini supaya kita tahu kalau ada yang menyampaikan dan menyederhanakan itu nggak keliru, karena memang tujuannya supaya orang bisa paham. Paling tidak di level yang sederhana. Targetnya apa sebetulnya? Belajar kronologi itu dapatkan informasi tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang penting adalah gimana caranya informasi yang didapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya sebagian memilih yang sahih itu yang mana sih? Atau yang lebih mendekati yang benar itu seperti apa? Contohnya misalnya Nabi Muhammad SAW itu lahir, menikah usia berapa? 25 tahun. Kalau usianya Khadijah, nah itu yang populer 40. Kan begitu? Yang populer. Tapi apakah semua ulama berpendapat 40? Ternyata tidak. Dan yang berpendapat itu ada, bayangkan guru, imam di zaman Ibnu Ishaq, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Beliau berpendapat bahwa, dan beliau menyebutkan riwayat bahwa usia Khadijah adalah 28 tahun. Dan Profesor Akram Di Al-Umari, salah seorang guru besar di Universitas Baghdad, Irak, beliau mengatakan riwayat ini lebih layak untuk dijadikan acuan atau lebih tepat. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari sisi kesehatan, riwayat ini juga lebih cocok. Ketika Nabi SAW punya anak dari Khadijah 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Kalau seorang wanita usia 28 tahun punya anak 6, itu masih sangat memungkinkan. Tapi kalau baru nikah usia 40, kemudian punya anak 6, ini kan ya dari sisi kesehatan orang susah untuk menjelaskannya. Gimana caranya? Sementara jarak kelahirannya bukan per tahun gitu ya. Jadi 41, 42, 43, 44, 45. Jadi anaknya lahir setahun sekali juga enggak begitu. Nah, maka ini yang jadi pertimbangan. Pertimbangannya Profesor Dr. Akram Di Al-Umari bahwa pendapatnya atau riwayatnya Imam Ibnu Ishaq itu lebih layak. Selain Imam Ibnu Ishaq itu seorang mudalis yang masih lebih bisa diterima riwayatnya dibanding riwayat 40 tahun itu riwayatnya Al-Waqidi yang muttafaqun ala tarki riwayati, disepakati riwayat nggak diterima. Nah, itu dari sisi periwayatannya. Nah, Al-Waqidi susah diterima riwayatnya, tapi itu populer. Nah, itu kita belajar sirah di level 1. Level 2, belajar sirah nabawiyah itu setelah tahu peristiwanya, kita ingin belajar apa pelajaran, apa ibrah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Ibrah itu salah satu maknanya dari kata abaro ya'buru, artinya melintas. Maksudnya, peristiwanya di masa lalu, tapi pelajaran di masa sekarang itu apa? Peristiwanya sudah 14 abad yang lalu atau lebih dari 14 abad yang lalu. Terus kira-kira pelajaran untuk kita sekarang ini apa? Contohnya misalnya, alam yajid kayatimam fa'awah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatiman. Kira-kira apa pelajaran yang kita bisa ambil? Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Tentu banyak. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan perhatian kepada anak yatim, itu perhatiannya besarnya luar biasa. Beliau juga dulu yatim. Dan ternyata orang-orang besar banyak yang lahir dari keluarga yatim. Bukankah Imam Syafi'i juga yatim?
Imam Ibnul Jauzi, dan imam-imam kalau mau kita sebutkan panjang daftarnya. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi poinnya, beliau tidak punya ayah, tapi beliau tidak kehilangan figur ayah. Di waktu yang sama, di Indonesia ini, kita dapati ada anak-anak yang punya ayah, tapi kehilangan figur ayah. Maka Indonesia dikenal sebagai negara fatherless. Kehilangan figur ayah. Ada ayah itu, tapi ayah tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Ayah tidak menjalankan fungsi apa? Qawamahnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Fungsi qawamahnya ayah itu nggak dijalankan. Maka kita mengenal ada model-model ayah. Ada ayah yang fungsinya seperti mesin ATM. Kalau perlu uang, tinggal tekan tombol, keluar, dapat uang. Ayah cuma memberikan uang. Apa cuma itu fungsi ayah? Iya, itu salah satu fungsi. Tapi yang pokok bukan itu. Yang paling pokok bukan cuma sekedar ngasih uang lalu selesai. Ada anak yang terlibat dalam peredaran narkoba, salah satu penyebabnya karena kehilangan figur ayah. Jadi penelitian yang dilakukan, anak ini terlibat dalam peredaran narkoba bukan dari keluarga tidak mampu, karena ada pengedar itu kan karena dari keluarga tidak mampu kemudian jadi pengedar supaya cepat dapat uang, karena kalau jualan pulsa untungnya kecil, kalau jualan ini untungnya dikit. Nah, kalau jualan narkoba untungnya banyak. Dia bukan dari keluarga sangat kaya. Yang kedua, bukan pecandu juga. Ini aneh. Ternyata apa? Anak ini kehilangan figur ayah, dan dia mendapatkan figur ayah itu dari seorang bandar narkoba. Bandar narkobanya ini sudah kenal ilmu parenting. Caranya menyapa anak itu Masya Allah luar biasa. Kan kalau kita belajar dalam Sirah Nabawiyah, nyapa anak sampai menepuk bagian tubuh anak itu tergantung usianya. Kalau usia remaja, yang dipegang bukan kepala, tapi apa? Pundak. Ya. Maka anak merasakan kesan berbeda ketika dipegang pundaknya. Tapi kalau anak usia 17 tahun kita pegang kepalanya, ini nggak gue banget ini. Ini enak aja pegang-pegang kepala. Rasanya beda. Nah, bandar narkoba ini pintar. Dia bisa mendekati anak ini terus ngajak ngobrol, termasuk pertanyaannya. Sebagian bapak, sebagian bapak itu nggak terampil berkomunikasi dengan anaknya. Pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang membosankan. Sudah mandi? Sudah makan? Sudah ngerjain PR? Besok tanyanya gitu lagi. Nggak ada pertanyaan yang membuat anak itu merasakan sesuatu yang berkesan. Misalnya, gimana kamu hari ini? Bahagia nggak? Nggak pernah ditanya begitu. Seneng nggak? Nggak pernah ditanya perasaannya. Nggak pernah ditanya. Yang ditanya itu ya pertanyaannya karena pertanyaan standar tadi. Ya, pertanyaan istilahnya pertanyaan kalau anak muda sekarang bilang pertanyaan default. Ya, jawabannya juga template gitu ya. Ya, kan cuma nanya sudah makan? Sudah mandi? Sudah ini. Jadi kalau jawabnya begitu, ya kasih aja jawaban yang template itu. Sudah, belum, sudah. Ya cuma gitu aja. Tapi nggak merasakan dunianya anak. Nah, ini belajar sirah nabawiyah di level kedua. Kira-kira apa pelajaran yang kita bisa ambil? Nabi Muhammad SAW kok dilahirkan dalam keadaan yatim? Kenapa beliau dilahirkan dari keluarga seperti itu, lalu kemudian kok sampai dibawa oleh Halimah? Bukan cuma disusui, tapi juga belajar keterampilan-keterampilan hidup. Karena anak perlu dilatih sejak kecil, bukan cuma bahasa, tapi merasakan denyut nadi kehidupan. Anak dilatih dengan berbagai keterampilan, sehingga Nabi Muhammad SAW pada usia beliau sudah punya keterampilan banyak. Bisa menggembala kambing dan sudah dapat untung. Usia 12 tahun, bisnisnya bukan seperti kita sekarang. 12 tahun itu bukan buka warung, bukan jualan di rumah, enggak, tapi
bisnisnya sudah sampai, kata Imam Nawawi di buku ini, 12 tahun itu sudah berbisnis ke negeri Syam. Jaraknya lebih dari 1000 km. Ini ekspor impor. Ini kan bisnisnya kelasnya udah levelnya sangat tinggi. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika punya keterampilan berbisnis yang luar biasa, sampai akhir hayatnya, ini kaya apa miskin, Bu? Nabi Muhammad. Sebagian kalau ditanya begitu bingung ya, ini kaya tapi kok ya miskin. Pernah keluar dari rumah nggak ada yang dimakan. Tanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan nggak? Nggak ada. Idzan ana shaim, kalau gitu saya tak puasa. Ini kan nggak pantas dibilang kaya. Tetapi kita dapati riwayat beliau menafkahi istri-istrinya itu bukan seperti, maaf, sebagian bapak-bapak menafkahi itu bulanan ya. Beliau tahunan, Pak. Di sini ada bapak-bapak yang ngasih nafkah pada ibu tahunan. Jadi untuk tahun 2024 itu sejak Januari sampai Desember sudah cepat kayak ini. Untuk selama 1 tahun nafkah sampai dengan 31 Desember. Belum ada. Oh, ada yang harian. Wah, ini ada yang bukan bulan lagi, harian ya. Ya, pokoknya mulai. Ini sampai pada kondisi seperti itu. Nabi Muhammad SAW bisa memberikan nafkah tahunan. Ya, sebanyak itu. Sementara kita ada yang bukan bulanan tapi tadi ada yang harian. Berarti kaya sekali. Maka itu yang kita ingin pelajari dalam sirah nabawiyah. Ternyata beliau punya usaha, dan cara mengelola usahanya karena sudah berpengalaman, tidak lagi harus nunggui. Sama seperti kalau orang punya usaha kan nggak harus jaga toko. Ya, cukup mengelola seperti seorang manajer. Saya buka konter di sekian banyak tempat, nanti tinggal mengatur, ada bagian accountingnya, ada bagian ini dan itunya. Nanti akhir bulan tinggal terima rekap dan masuk ke rekening gitu. Nah, itu berarti level bisnisnya udah di level yang paling tinggi. Nah, jadi beliau sangat kaya. Ini poin keduanya. Yang ketiga, saya persingkat, belajar sirah nabawiyah di level, nah untuk level kedua, salah satu bukunya adalah, ini buku penerbitnya di Jogja, Joko Karyan, Muhammad SAW Sang Penggerak. Ini membahas sirah nabawiyah, tetapi juga disajikan pelajaran dan ibrah yang bisa diambil dari sirah nabawiyah. Tentu ini bukan satu-satunya, ada buku yang lain, tapi ini termasuk buku yang mudah didapatkan dan harganya juga relatif terjangkau. Karya Dr. Mustafa As-Sibai. Ini buku sangat lama, judul aslinya As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar. Sirah Nabawiyah, pelajaran-pelajaran dan ibrah-ibrah yang bisa diambil dari sirah nabawiyah. Informasi yang disampaikan dalam buku ini, peristiwanya singkat sekali, tapi pelajaran-pelajaran yang bisa diambil boleh sajikan dengan agak banyak, supaya kita mendapati sirah nabawiyah itu bukan cuma sekedar peristiwa, tapi apa pelajaran yang bisa diambil. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir, belajar sirah nabawiyah pada level ketiga itu belajar sirah nabawiyah tapi tematik. Sudah masuk ke tema-tema tertentu. Tema-tema apa? Misalnya membahas tentang fisik Nabi Muhammad SAW. Tadi kita singgung fisik Nabi Muhammad SAW dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ada ilmunya sendiri, ada bukunya sendiri, namanya Syama'il. Tulisan dalam bahasa Arabnya alif lam, shin, mim, alif, hamzah dan lam. Syama'il. Kalau buku yang paling populer di banyak toko judulnya Syama'il Muhammadiyah, karya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu wafat tahun 279 Hijriah. Jadi sudah lebih dari 1200-an tahun. Bukunya sampai ke kita. Tetapi kalau beli buku Syama'il karya Imam Tirmidzi, saya sarankan yang disertai dengan syarah atau penjelasan. Sebab kalau tanpa penjelasan bisa membingungkan. Persis seperti kalau kita membaca hadis. Misalnya rambut.
rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjangnya, karena pembahasan rambut banyak, bentuknya, panjangnya, warnanya, kemudian perawatannya, termasuk keramasnya. Keramas sendiri dikeramasi. Bapak pernah dikeramas sama ibu? Nabi SAW dikeramasi. Hadis di Sahihain. Saya banget. Dikeramasi, dan itu nggak tanggung-tanggung dikeramasinya pada saat iktikaf. Hadisnya di Sahihain. Nanti bisa dilihat di Umdatul Ahkam dan yang lainnya. Nabi SAW pada saat iktikaf, beliau memasukkan kepalanya, karena kan kalau iktikaf nggak boleh keluar masjid. Sementara rumah beliau nempel dengan masjid, apa yang beliau lakukan cuma buka jendela, masukkan kepalanya, kemudian dikeramasi oleh Aisyah. Iya. Ibu pernah ngeramasi bapak, Bu? Ini termasuk salah satu sunnah Nabi nih. Saya sebutkan, saya mau mengucapkan nanti. Nah, jadi yang luar biasa kalau kita lihat caranya Aisyah melakukan proses membersihkan rambut kepalanya Nabi SAW, itu kan berarti kelasnya salon gitu ya. Sebab kalau misalnya keramas kemudian nanti bajunya basah-basah, itu semua orang bisa, Pak. Tapi kalau di salon yang bagus kan, ketika keramas baju tetap bersih dan baju nggak basah-basah. Kalau kita masuk salon yang bagus ya. Nah, Aisyah sudah bisa melakukan itu. Ini berarti kemampuan ngeramasi suami yang luar biasa. Dan itu ada ilmunya. Maka saya tertarik dengan sebuah pondok yang semua santriwatinya itu diajari motong rambut, tapi standarnya standar salon. Supaya nanti kalau menjadi istri bisa ngeramasi, termasuk bisa motong rambut suaminya dengan baik. Tapi standarnya standar salon. Ya. Pondok mana itu katanya? Oh iya. Ada yang bertanya pondok mana itu? Saya sempat bertemu dengan pimpinan pondoknya setelah beberapa bulan. Terus beliau sampaikan, Ustaz, ada nggak ustazah yang bisa ngajar di pondok kami? Saya bilang, kenapa? Lah alumni kami ini baru selesai, terus kemudian sudah dilamar oleh orang-orang. Ya salahnya jenengan memang menyiapkan sebagai calon ibu rumah tangga yang hafidhah. Memang standarnya luar biasa. Pondok ini unik. Memang desain santrinya belajar Quran selesai, tapi disiapkan untuk jadi ibu rumah tangga solihah. Kurikulumnya itu semuanya selain belajar ilmu syar'i, keterampilan hidup itu diberikan tapi dengan standar dan level yang tinggi. Belajar masak, yang ngajar bukan ustadzahnya, tetapi chef hotel bintang 4 atau bintang 5. Sehingga ngiris tomat itu bukan ngiris tomat seperti saya gitu, kalau ngiris tomat ya kadang-kadang miring-miring, kemudian kadang-kadang tebalnya nggak sama. Tapi kalau chef hotel itu kan cara ngirisnya udah selain cepat tapi juga rapi dan bisa tipis sekali tuh. Iya, bimbingan beliau. Dia ada yang kalau yang dekat dari sini di Karanganyar, Ustaz. Ya. Oh, ya. Setelah pengajian. Untuk anaknya. Iya. Nah, ini jadi pindah ke sini. Kembali ke ana. Jadi tema-tema tentang sirah nabawiyah itu ternyata banyaknya luar biasa. Bahas rambut yang dibicarakan mulai dari bentuk rambut, warna rambut, ya, kemudian panjang rambut. Kalau dibahas dengan cara yang keliru bisa salah paham. Misalnya gini, ada yang gondrong lalu mengatakan ini sunnah Nabi, ini sunnah. Pertanyaannya betul nggak begitu? Setelah kita baca Syama'il, ternyata Nabi Muhammad SAW memang pernah rambutnya sampai dengan bahu, pernah sampai dengan ujung telinga, pernah sampai setengah telinga, dan pernah gondol. Yang sunnah yang mana? Hadisnya semuanya ada. Kan nggak bisa ngambil yang satu mengabaikan yang lain. Cara menyimpulkannya bagaimana? Nah, itu perlunya ilmunya.
Nah, ilmu seperti itu, ilmu mensyarah hadis itu namanya fiqh sunnah. Saya pernah kuliah S2 ngambil konsentrasinya di situ, namanya fiqh sunnah. Memang ilmunya ilmu kerjaannya untuk mensyarah hadis gitu. Jadi cara memahami hadis, karena apa? Karena bisa jadi hadisnya sama, tapi cara memahami yang bisa jadi berbeda. Nah, ilmu mensyarah hadis itu ada ilmu khusus. Nah, ini saya sudah beri syarat, ini sudah waktunya rasa cukup ya. Ya, jadi ini level yang ketiga, sehingga kalau kita mau belajar di level ketiga itu kita bisa ambil tema-tema khusus dalam Sirah Nabawiyah. Misalnya ada buku judulnya Wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau marah? Nah, ini bicara tentang marahnya Nabi SAW. Dan ini menunjukkan hebatnya Nabi Muhammad SAW. Marahnya saja bisa ditiru. Kita ini maaf ya, kalau pas marah kan malu gitu ya. Kalau coba ada yang pas marah tuh di video gitu ya. Terus nanti tunjukkan, Mas jenengan pas marah ini, coba nonton gitu ya. Itu kan malu sekali tuh. Waduh, dilihat orang pas marah yang tidak layak untuk ditonton. Nabi Muhammad SAW sampai marahnya boleh dicontoh. Kita boleh nyontoh Nabi Muhammad SAW marahnya seperti apa misuh-misuh. Kemudian ada nama binatang berkaki 4 yang disebutkan. Apakah ada benda-benda yang ikut terbang? Ya. Termasuk pada saat istrinya marah. Kan ketika Aisyah memecahkan piring, memecahkan gelas di depan tamu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini di ruang tamu, ada tamu datang, kemudian dengan sengaja gelas dipecahkan di depan tamu. Itu kalau Bapak yang lihat itu kira-kira apa Pak? Ya, waduh, ada yang bilang sampai talak 3 itu. Ada yang agak halus bilang tanya, di manakah matamu? Ya. Ainuka itu jadi dagadu ya, dagadu maksudnya matanya di mana gitu ya. Itu yang agak halus, tapi kalau yang agak kasar sedikit dan bisa macam-macam. Nabi Muhammad SAW enggak, dengan tenang sekali. Beliau cuma bilang, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Terus dipunguti, satu-satu dibersihkan, selesai, sudah. Dan enggak di belakang kemudian diselesaikan. Syakir banget itu ini. Ya, ini kata guru kita ini, Ustaz Herman. Ini Ustaz Syakir banget itu ya. Jadi dengan tenangnya luar biasa. Kita, ya Allah, ini kita belajar dari situ gimana caranya marah. Karena salah satu bahasan yang sekarang ini hangat dibicarakan para pegiat parenting adalah pengendalian emosi. Semua kita sangat membutuhkan. Berapa banyak persoalan rumah tangga itu masalahnya di emosi, masalahnya di komunikasi. Saya pernah melakukan riset, respondennya lebih dari 1000 orang. Itu salah satu pemicu keretakan rumah tangga itu adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Kadang-kadang merasa mosok gitu juga ngerti. Suaminya bilang begitu, atau istrinya juga bilang dengan kalimat yang sama. Ya kalau begitu ya nggak selesai. Kalau kita bilang mosok nggak ngerti, ya dibicarakan, disampaikan. Maksudnya begini nih. Nah, ini belajar Sirah Nabawi di level ketiga, termasuk misalnya kalau ada di antara kita yang guru, dosen, ya ini buku yang khusus tentang itu. Muhammad SAW sang guru. Ya, sang guru, sang ustadz, sang dosen. Di sini sebutkan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mengajar. Termasuk menghadapi pertanyaan, ada yang konsultasi. Ini pembahasannya khusus untuk para guru, dosen, ustadz. Yang penulisnya Abdul Fattah Abu Qudah. Ketika wafat, saya alhamdulillah ikut pemakamannya. Ketika beliau banyak menelaah dan mengkaji hadis dan buku-bukunya banyak. Ketika beliau wafat di Baqi, saya kebetulan ikut pemakamannya. Nah, ini beberapa bahasan tentang Sirah Nabawiyah, dan mohon maaf ini kalau sudah melewati waktu yang disediakan.